Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besedah Niar dari SD IT Al-Fatih Makassar, CGP Angkatan 9. Kali ini saya akan menyampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, adapun fasilitator saya Ibu Rosmini dan pengajar praktik saya adalah Bapak Jamaluddin Tahuddin. Kita ketahui bahwa koneksi antar materi, kita akan mengkoneksikan 4 modul yang telah dipelajari. Yang pertama adalah modul titik 1 tentang filosofi pendidikan menurut KHD, modul titik 2 peran dan nilai guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 adalah budaya positif. Nah, pada pertanyaan pemantik disampaikan bahwa kesimpulan mengenai peran apa untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Sebelumnya kita telah mempelajari terkait budaya positif, di mana terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah bagaimana motivasi internal yang sangat diperlukan untuk mendisiplinkan ananda atau siswa kita, sehingga motivasi yang muncul adalah motivasi yang dari dalam dirinya. Peran saya sebagai guru adalah bagaimana dapat mengendalikan diri dalam melakukan sesuatu sehingga siswa dapat mengajar tentang tanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan, serta murid menyadari berdasarkan motivasi internal bukan karena paksaan ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi atas 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adapun peran saya sebagai guru adalah bagaimana memilih motivasi perilaku manusia sehingga motivasi perilaku yang muncul nantinya adalah motivasi internal, sehingga siswa menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Peran saya sebagai guru, bagaimana membentuk keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, di mana keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan dan kalimat positif. Selain itu, saya juga berperan untuk mengontrol perilaku siswa yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia terbagi atas 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Peran saya dalam hal ini adalah bagaimana memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh siswa sehingga keinginannya dapat tercapai dan akan sangat berpengaruh pada motivasi internal anak. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru terbagi atas 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai jur. Nah, adapun posisi kontrol yang
akan saya gunakan sebagai guru adalah menggunakan posisi manajer, di mana saya berbuat bersama siswa, mempersilahkan siswa mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung siswa ini agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini kita akan melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Peran saya sebagai guru adalah bagaimana menghasilkan siswa yang mandiri dalam menyelesaikan masalah dan memunculkan unsur internal yang ada dalam menyelesaikan masalah dengan harapan bahwa perilaku salah yang dilakukan tidak akan terulang kembali. Nah, adapun keterkaitan dari 4 modul tersebut, yaitu modul 1, modul 1.1 filosofi KHD, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan sangat mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran KHD yang berpusat pada siswa. Budaya positif ini dapat terwujud jika guru memiliki peran dan 5 nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, salah satu perubahan yang diinginkan adalah sesuai dengan visi guru penggerak, adalah terbentuknya budaya positif. Agar bisa terbentuk, maka dibuatlah prakarsa perubahan sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan kolaborasi untuk seluruh unsur pendidikan yang terdapat di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya adalah refleksi. Nah, di refleksi ini disampaikan yang pertama, bagaimana pengetahuan saya terkait konsep-konsep dalam budaya positif. Alhamdulillah saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi guru, posisi kontrol guru, dan segitiga. Dan dari ke-6 ini akan terwujud jika kita melakukan dengan tindakan serta jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman sejawat sehingga visi sekolah dapat terwujud. Hal yang menarik dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari tentang teori motivasi, yang mana hukuman dan penghargaan memiliki dampak negatif dan hanya mempengaruhi unsur eksternal siswa saja. Kedua posisi kontrol guru yang mana selama ini ternyata saya hanya melakukan posisi teman dan pembuat rasa bersalah, yang seharusnya sebagai berada di posisi manajer. Ketiga, selama ini saya menjalankan segitiga restitusi hanya di menstabilitaskan identitas dan meyakinkan keyakinan. Ternyata ada satu tahap yang terlupa, yaitu validasi tindakan yang salah, dan juga sangat diperlukan pada saat proses segitiga restitusi. Selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini, yakni perubahan yang saya lakukan membuat keyakinan kelas kembali, mengetahui kebutuhan siswa saya, menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Yang dulunya saya berada pada posisi kontrol teman dan pembuat rasa bersalah, seharusnya menerapkan posisi kontrol manajer dan menangani masalah dengan menerapkan 3 proses segitiga restitusi. Selanjutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dan modul budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah.
Saya sering menangani siswa yang berbicara kasar dan tidak peduli dengan temannya. Saya pun menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan dan yang salah dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya adalah bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut. Perasaan saya pastinya sangat lega dan bahagia karena saat menyelesaikan masalah mampu mengendalikan emosi saya, dan siswa pun menemukan dan mempertanggungjawabkan sendiri solusi dari kesalahan yang dilakukan. Menurut saya, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, apa saja yang sudah baik dan perlu saya perbaiki. Hal yang baik adalah saya sudah mampu mengetahui motivasi perilaku anak, kemudian menggunakan posisi kontrol guru dan tahu bagaimana membuat keyakinan kelas. Adapun hal yang perlu saya perbaiki adalah penguasaan dalam mengelola bahasa sehingga murid dapat memahami maksud saat penyelesaian masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang, apa perbedaannya. Jadi saya menerapkan posisi kontrol yang dulu adalah rasa bersalah. Perasaan saya tidak puas dengan tanggung jawab yang dilakukan dan masih sering mengulang kembali kesalahan yang dilakukan. Untuk kedepannya saya akan menggunakan posisi kontrol manager, dan beberapa kasus telah saya selesaikan menggunakan posisi kontrol manager, dan perasaan saya lebih bahagia dan lebih puas atas solusi dan tanggung jawab yang dilakukan. Selanjutnya adalah sebelum mempelajari modul ini, saya menerapkan segitiga restitusi, tapi jarang menggunakan 3 tahap tersebut. Kemudian restitusi ketika saya menghadapi permasalahan, apakah saya lakukan dan tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktikkannya. Jadi alhamdulillah setelah mempelajari di budaya positif ini, saya telah melakukan segitiga restitusi dengan menggunakan 3 tahap, yakni menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut kasus yang telah saya selesaikan. Selanjutnya adalah selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang menurut saya penting dan dipelajari adalah bagaimana proses penguasaan bahasa dan mampu meyakinkan siswa agar tidak mengulang kembali permasalahan yang telah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.